Daehyun melihat sebuah kotak dan surat di atasnya. Ia akhirnya membaca surat tersebut. Setbyul mengatakan mungkin ini akhir dari hubungan mereka. Wanita itu menyampaikan salam untuk orang-orang terdekat Daehyun, lalu menutup surat dengan kata-kata, "Selamat karena Daehyun telah berhasil mencapai tujuannya. Daehyun, terima kasih untuk segalanya. Terimalah hadiah kecilku ini. Semangat ya." Setelah membacanya, Daehyun berusaha menghubungi Setbyul lagi. Di sisi lain, Setbyul sudah beradaptasi hidup di pedesaan. Dia sangat disukai bosnya karena telaten dalam bekerja. Saat bosnya bertanya kenapa Setbyul pindah ke desa, Setbyul menjawab, "Saya senang dengan suasana di sini, Pak. Apalagi di sini tidak ada toko 24 jam." Maksud perkataan itu, Setbyul bisa terbebas dari kenangan bersama Daehyun. 편의점이 없어서 좋네요. 눈도 시원하고 속도 뻥 뚫리는 거. Tidak lama, anak bos itu datang ke sana meminta uang. Setbyul pun tersenyum dengan ramah. Daehyun berjalan melewati tokonya. Ia pun terhenti lalu melihat ke dalam di mana kasirnya sudah bukan Setbyul lagi. Ia teringat bagaimana dulu Setbyul selalu mencari perhatiannya, bersikap centil dan so cantik. Kadang manja, kadang pemarah. Hal itu membuat hati Daehyun sedih. Saat malam hari, Setbyul melihat anak bosnya sedang ditindas oleh dua temannya. Tanpa pikir panjang, Setbyul menghajar anak-anak nakal itu sampai menyerah. Mereka pun disuruh memberikan kembali uang hasil malak anak bosnya. Setbyul kira ia berhasil melakukan perbuatan baik. Namun saat mengembalikan uang itu, anak bosnya justru memarahi Setbyul. "Kamu kira kamu siapa? Apa kamu tidak tahu siapa di belakang mereka? Habislah aku sekarang." Setbyul jadi sedih mendengarnya. "Padahal aku hanya ingin membantu. Apakah lebih baik jika aku tidak membantunya? Mungkin seharusnya aku memang tidak perlu ikut campur." Demikianlah Setbyul yang malang setiap hari selalu ada masalah, meskipun hatinya baik. 저 자식 형들이 누군지 알아요? Handphone Setbyul berdering, ternyata ada panggilan telepon dari Daehyun. Sangat kebetulan, Setbyul ingin sekali cerita dirinya sedang sedih, namun akhirnya ia tetap memilih menolak panggilan itu. Setbyul menghela nafasnya lalu pergi. Sesampainya di rumah, Setbyul makan mie seperti biasa. Namun ia teringat momen makan mie buatan Daehyun. Setbyul akhirnya makan sambil menahan tangis. Di waktu yang sama, Daehyun juga sedang makan mie. Ia mengingat Setbyul yang selalu pecicilan. Mereka sama-sama galau. Setelah pencarian panjang, Daehyun menerima info lokasi keberadaan Setbyul. Ternyata benar ia bertemu Setbyul di sana. Daehyun berkata, "Apa maksudmu menulis surat kalau hubungan kita berakhir? Hubungan kita baru saja dimulai." Setbyul terdiam, ia masih tidak percaya di depannya adalah Daehyun. Beberapa saat kemudian, Setbyul tersadar, lalu berkata, "Hubungan kita memang sudah berakhir. Aku sedang sibuk sekarang." 이미 얘기 다 끝난 거잖아. 너랑 나는 Tiba-tiba sekelompok orang datang mencari Setbyul. Mereka mau balas dendam karena kawanan mereka sudah diajar oleh Setbyul. Daehyun pun kebingungan sebenarnya Setbyul bikin ulah apa lagi. Namun mendengar alasan Setbyul kalau dirinya hanya berusaha membantu seorang anak laki-laki, akhirnya Daehyun memberanikan diri melawan para preman itu. Sayangnya ia tidak bertahan lama karena dipukul sampai jatuh. Setbyul sangat marah, lalu menyerang para preman itu. Ia menghajar satu persatu sampai mereka semua kabur. Saat Daehyun tersadar, ia seperti orang kebingungan menanyakan para premannya di mana. Demi menjaga harga diri Daehyun, Setbyul berkata kalau para preman ketakutan melihat Daehyun lalu pergi. Awalnya mereka biasa aja, tapi tidak lama keduanya mulai malu-malu kucing. Mereka kemudian menikmati waktu sejenak berduaan. Daehyun memulai percakapan. Ia merasa tenang bisa melihat Setbyul lagi. Hatinya lega. Daehyun berkata ia akan selalu menunggu. Setbyul bingung maksudnya apa. Akhirnya Daehyun tanpa basa-basi mengungkapkan perasaannya dan ia akan selalu menunggu Setbyul. 네가 먼저 하면은 Daehyun mengakhiri dengan candaan, "Kamu gak mau cium baju aku? Aku udah pakai parfum yang kamu beli tahu." Sebelum pergi, Daehyun berkata, "Kamu wanita yang hebat." Setbyul yang mendengar sangat terharu dan senang. Ia melihat Daehyun yang berjalan menjauh lalu menghilang dari pandangannya. Di rumah, Setbyul terus kepikiran Daehyun. Ia melihat foto-foto Daehyun lalu senyum-senyum sendiri. Tidak lama dia cemberut lagi, lalu tiba-tiba tertawa lagi. Benar-benar wanita yang sulit ditebak. Daehyun kembali melewati tokonya. Ia melihat Setbyul berlari ke arahnya, tapi itu cuma ingatan di masa lalu saja.
Daehyun pun tersenyum lalu pergi dari sana seolah mengikhlaskan Setbyul. Keesokan harinya, bos Setbyul menawarkan promosi untuknya. Bos Setbyul mau menjadikan Setbyul pegawai tetap dan memberikan tunjangan serta asuransi. Tawaran itu justru membuat Setbyul semakin merindukan Daehyun. Karena Daehyun juga pernah berkata hal yang sama, bahkan Daehyun menyebut Setbyul orang pertama yang ingin dia berikan asuransi. Setbyul menghela nafas lalu melanjutkan pekerjaannya. Daehyun mengajak Yunju bertemu. Bukan untuk mengenang cinta masa lalu, tapi untuk mengakhiri semuanya. Daehyun berterima kasih karena selama ini Yunju selalu membantunya. Bahkan karir Daehyun sekarang tidak lepas dari pertolongan Yunju. Berbeda dengan Daehyun, Yunju justru berharap hubungan mereka bisa kembali dekat. Ia terkejut saat Daehyun berkata mau melepaskan karirnya dan kembali menjaga toko. Yunju bertanya, kenapa berakhir seperti ini? Apa kamu benar-benar tidak mau memberiku kesempatan? Daehyun tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum. Yunju terus menatap Daehyun. Ia tahu perasaan tidak bisa dipaksakan. Ia menyesal karena sudah berbohong sejak awal pada Daehyun. Yunju kemudian mengajak ibunya untuk menikmati waktu berdua. Ibu Yunju bertanya-tanya kenapa anaknya tumben sekali mengajak keluar. Yunju beralasan ia hanya kangen suasana seperti itu. Dulu saat masih di luar negeri, ia selalu ingin mampir ke tempat itu. Dan sekarang ia sudah kembali ke Korea, baru teringat lagi. Yunju kemudian berkata, "Mah, aku akan pergi ke Amerika lagi." Ibunya pun kaget. Ia sangat sedih dan berusaha menahan anaknya. Namun keputusan Yunju sudah bulat. Ternyata penyesalan karena berpisah dengan Daehyun membuat Yunju sangat hancur. Daehyun akhirnya mengenakan seragam tokonya lagi. Ia mencetak kertas untuk merekrut pekerja paruh waktu. Teman Daehyun melihat Daehyun kembali lagi. Ia sangat senang sambil menari-nari. Selama ini hidupnya kosong, hanya Daehyun satu-satunya yang peduli. Maka ia bersikap seolah mendapatkan hidupnya lagi. Setelah melihat Daehyun kembali, Daehyun mulai bekerja lagi seperti sebelumnya. Mengecek kondisi barang, membersihkan toko, dan melayani pembeli. Bekerja selama 24 jam tanpa henti seperti dulu. Ia pun mulai kurang tidur lagi. Penampilannya mulai tidak karuan karena saking lelahnya. Setbyul tidak sengaja bertemu dengan ibu Daehyun. Ia akhirnya bersembunyi. Namun tidak lama, ibu Daehyun mengucapkan kata-kata yang membuat Setbyul terkejut. Ibu Daehyun berkata kalau Daehyun sudah kembali menjaga toko. Setbyul refleks bertanya, kenapa dengan Daehyun? Namun ia langsung bersembunyi lagi karena malu. Ibu Daehyun terkejut melihat Setbyul. Ia mendekati wanita itu lalu mengusap wajahnya. Ibu Daehyun memeluk Setbyul dan terus menenangkannya. Setbyul sendiri menangis karena sikap ibu Daehyun tidak berubah, masih sama seperti dulu yang menyayanginya. Setbyul membuat keputusan untuk kembali. Saat Daehyun menjaga toko, ia sudah kelelahan. Perlahan Setbyul melangkah ke arah toko itu. Situasinya mirip seperti saat Setbyul pertama kali datang. Wanita itu berhenti sebentar memandangi toko itu. Ia melihat Daehyun tertidur. Ia melihat ada kertas yang tertempel untuk mencari pekerja paruh waktu. Persis seperti ia datang dulu. Namun yang berbeda, di kertas itu ditulis yang berkualifikasi mendaftar hanya wanita bernama Setbyul. Wanita itu sedih, ia masuk ke toko lalu mengetuk meja. Daehyun terbangun. Kata pertama yang keluar adalah, "Kamu siapa?" Benar-benar sama seperti dulu. Setbyul akhirnya menyadarkan Daehyun. Mereka saling mencubit pipi. Setbyul ingin memeluk Daehyun, namun Daehyun menolaknya. Ia berkata, "Bukan kamu yang memelukku, tapi aku yang akan memelukmu." Mereka memulai kembali dari awal, dengan hati yang tulus dan murni. Setelah berlalunya waktu, sekarang sahabat Daehyun juga menemukan belahan jiwanya. Ia jatuh cinta dengan sahabat Setbyul. Sekarang dia tidak kesepian lagi karena ada wanita yang mau menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hari-hari mereka berakhir bahagia di toko itu. Drama pun selesai.